Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita sudah mendengar tadi bahwasannya syafaat anbiya wal mursalin, syafaatnya ulama adalah amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Karena itu mari kita kejar syafaat beliau-beliau dengan melakukan apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya banyak sholawat kepada Rasulullah SAW, kemudian dengan berbuat baik kepada para ulama, membela para ulama, mendatangi majelisnya ulama, mencintai para ulama. Anta ma'amman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Selain itu, ya, selain mencari syafaatnya para ulama sebagai penutup dari kajian kita di episode amalan penghapus dosa ini, saya ingatkan satu amalan yang besarnya luar biasa pahalanya dan mampu menghapuskan dosa dengan segera. Mampu menghapuskan dosa dengan segera. Sengaja ini saya letakkan di akhir agar kita semua merenungkan ini dengan baik. Ingat ikhwani rahimakumullah, sebetulnya ampunan itu nggak jauh. Ampunan itu dekat sekali dan mudah sekali kita dapatkan. Apakah itu? Kalau Allah ridha, otomatis Allah mengampuni kita. Otomatis Allah menyayangi kita. Otomatis Allah mengangkat derajat kita. Begitu Allah mengatakan aku ridha kepada dia, selesai. Maka otomatis dosa kita diampuni, amal soleh kita diterima, bahkan pangkat kita, derajat kita ditinggikan oleh Allah Ta'ala setinggi-tingginya. Bagaimana cara menggapai ridha Allah ini? Ternyata sangat mudah. Ridha Allah fi ridhal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah bergantung ridha orang tua, murka Allah bergantung murka orang tua. Karena itu, kalau kita pengen mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita pelajari dalam kitabnya para ulama, baik para sahabat, ketika ada orang yang datang melakukan dosa-dosa yang besar, sahabat mengatakan, apakah kamu masih punya orang tua? Apakah masih ada ibumu? Apakah masih ada ayah masih hidup? Kalau orang tua masih hidup, datangi orang tuamu. Ya, minta orang tuamu untuk mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada orang tuamu untuk mendoakan engkau. Berbuat baiklah kepada orang tuamu. Kami berharap perbuatanmu baik kepada orang tua, perbuatan baikmu kepada orang tuamu itu akan menyebabkan Allah ridha kepadamu dan Allah mengampunimu. Itu yang diajarkan ulama yang kita pelajari dari berbagai kitab. Perjalanan hidup para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, ketika ada orang-orang yang datang kemudian melaporkan telah melakukan dosa-dosa yang besar, melakukan dosa-dosa yang menyebabkan Allah murka. Apa itu? Caranya dengan minta ridhonya orang tua. Ya, minta ridhonya orang tua. Gimana caranya agar orang tua kita ridho? Mudah, senangkan orang tua kita. Orang tua kita tuh mau disenangkan mudah. Kalau senangnya itu makan, kasih makanan yang menyenangkan, yang halal, yang thayyib, yang halal, yang baik, yang menyehatkan. Kalau senangnya itu temani orang tua kita. Kalau senangnya itu diajak bercanda, ajak orang tua kita bercanda. Kalau senangnya itu diajak jalan-jalan, ajak jalan-jalan selama tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Yang penting selama itu tidak maksiat, maka lakukan bersama orang tua. Menyenangkan orang tua akan menyebabkan ridha Allah. Dan satu, ada amalan yang mudah yang bisa kita lakukan tiap hari. Kalau kita tinggal satu rumah bersama orang tua kita, maka itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadiah yang besar. Bangun pagi, cari orang tua kita, kemudian cium tangannya. Cium tangan orang tua kita. Cium kening orang tua kita. Cium tangan, cium kening. Orang tua kita pasti senang. Begitu orang tua kita senang, ridha orang tua kita di pagi hari, ridhallah fi ridhal walidain. Allah pun langsung ridha kepada kita. Kalau pagi-pagi kita udah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh urusan akan beres. Gak ada susah, gak ada berat. Meskipun ada beban segede apapun, kita gak akan merasakan beban tersebut. Orang lain melihat, ini bebannya luar biasa. Kita gak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena Allah yang akan menyelesaikan. Allah akan mengurus. Allah ridha kepada orang tersebut. Caranya mudah. Cium tangan orang tua, cium kening orang tua, ajak bicara dengan kalimat yang baik, buat tersenyum, buat bahagia, ajak bercanda, senang hatinya, maka Allah ridha ketika orang tuamu ridha. Ikhwani rahimakumullah. Sayangnya seringkali yang satu ini kita lupakan. Kita mengejar amalan-amalan yang lain, tetapi tak terasa, tak sadar kita lupakan amalan yang satu ini, menyenangkan orang tua. Kita mungkin lupa. Orang lain kita bahagiakan, orang lain kita muliakan, orang lain kita cium tangannya. Bagus mencium tangan ulama, bagus mencium tangan orang soleh,
tapi akan menjadi aneh kalau tangan orang soleh kita kejar, tangan ulama kita kejar, tangan orang tua yang ada di rumah nggak pernah kita kejar. Bagus menghormati ulama, bagus menghormati orang soleh, tapi aneh kalau orang tua kita sendiri di rumah tidak kita hormati, tidak kita muliakan. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu, kalau kita mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka ampunan itu dekat. Rahmatnya Allah itu dekat, gak jauh. Qarib minal muhsinin. Buat orang-orang suka berbuat baik, maka rahmatnya Allah dekat. Makanya cari rahmat ini jangan jauh-jauh dulu, di rumah no, cari ini. Siapa itu? Orang tua. Kemudian kalau bagi istri, maka ridho itu ada ridhonya suami. Senangkan suami, senangkan pasangan hidupmu. Bagi seorang suami, senangkan pasangan hidupmu, istrimu, maka ridho Allah akan datang menghampiri langsung kepada pasangan tersebut. Cukup mudah. Senangkan anakmu, dapat doanya Nabi Muhammad SAW. Rahimallahu mura'an a'ana waladahu ala birrih. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Orang tua yang tidak merepotkan anaknya. Orang tua yang tidak memaki anaknya. Orang tua yang tidak mengatakan kalimat-kalimat kasar kepada anaknya. Orang tua yang mau mendoakan anaknya. Orang tua yang seperti ini mendapatkan doa Nabi Muhammad SAW. Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Otomatis kalau sudah mendapatkan doa Nabi Muhammad SAW, rahmat Allah datang kepadanya, dosanya pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini menjadi cambuk untuk kita agar bisa lebih baik ke depan, lebih menghitung lagi amal-amal yang selama ini kita lakukan. Yang buruk-buruk itu kita cek, kita hitung, kemudian kita lebih semangat untuk menghapusnya dengan minta ampunan Allah Ta'ala, dengan cara mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan bersolawat pada Rasulullah SAW. Karena siapa mengucapkan solawat dan salam, maka solawat dan salam itu akan datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita akan mendapatkan syafaat beliau. Berbuat baik kepada para ulama, banyak bersedekah, terutama senangkan orang tua. Insya Allah, Allah akan selalu mengampuni kita semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala bentuk siksa dunia hingga akhirah, dan masuk surga Allah bidunil hisab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.